Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 486. Yujia, Haoren bergegas ke tangga dan segera berbalik untuk berdiri di depan Xie Yujia. Xie Yujia memandang Haoren, dan kemudian dia mengencangkan bibirnya dan pergi ke kamarnya. Yujia. Haoren mengulurkan tangannya, mencoba menghentikannya. Xie Yujia tidak menghentikan langkahnya. Karena itu, perutnya yang lembut berlari ke lengan Haoren. Orang tuaku hanya ingin kamu tinggal sedikit lebih lama. Kenapa kamu mengatakan tidak untuk itu? Xie Yujia cemberut dan merasa sedikit kesal. Dia tidak memiliki harapan terlalu banyak untuk Haoren. Yang dia inginkan darinya adalah agar dia menghabiskan waktu bersama orang tuanya. Bagaimanapun, dia telah tinggal di rumahnya untuk sementara waktu dan dirawat dengan baik oleh orang tuanya, jadi dia pikir sudah waktunya bagi orang tuanya untuk menjaganya sebagai imbalan. Sedangkan untuk perjalanan di sekitar AS dan Kanada, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Xie Ming dan Cheng Qian telah merawat Haoren ketika dia masih kecil. Xie Ming dan Cheng Qian mencoba menjalankan beberapa bisnis pada masa itu, sehingga keluarga Xie Yujia lebih mampu. Sebaliknya, situasi keuangan keluarga Haoren cukup ketat karena Hao Zonghua dan Yue yang hanya berfokus pada penelitian ilmiah. Untungnya, Xie Ming selalu membantu Hao Zonghua dan membawa makanan ringan dan mainan Haoren seolah Haoren adalah anaknya sendiri. Kadang-kadang ketika Hao Zonghua dan Yue yang terlalu sibuk dengan penelitian mereka sehingga mereka tidak punya waktu untuk mengurus Haoren, Xie Ming dan Cheng Qian akan membawa Haoren kembali ke rumah mereka dan membiarkan Yujia kecil dan sedikit Ren tidur di bawah selimut yang sama. Hari ini, Haoren dengan tegas menolak undangan tulus orang tua Xie Yujia, yang benar-benar mengecewakan Xie Yujia. Itu tidak akan menjadi masalah besar baginya jika Haoren menyakiti perasaannya, tetapi dia menyakiti orang tuanya. Sebagai seseorang yang tidak pernah bisa berpikir sedetail itu, Haoren tidak mungkin mengetahui apa yang ada dalam pikiran Xie Yujia. Yang dia tahu adalah bahwa Xie Yujia dalam suasana hati yang buruk. Karena itu, dia menyentuh lengannya dan berkata, "Aku tahu orang tuamu sangat baik, tetapi aku punya sesuatu yang sangat penting terjadi di musim panas." "Apa?" Xie Yujia menatap Haoren dengan matanya yang berair. "Paman ketiga Si ingin mengajari aku tentang kultivasi, yang mungkin memakan waktu lebih dari sebulan," kata Haoren. "Paman ketiga Si." Xie Yujia mengerutkan hidungnya yang cantik dan samar-samar ingat betapa luar biasanya Zhao Kuo selama pertempuran dengan Haoren di kuil Dewa Naga. Haoren menatap Xie Yujia, mencoba mencari tahu reaksinya. Xie Yujia mengangkat kepalanya dengan sedikit cemberut. Dia terlihat sangat menggemaskan dari sudut yang begitu dekat. "Baik. Karena dia bersedia mengajar kamu, kamu harus mencoba belajar darinya," kata Xie Yujia. Dia terbiasa berkultivasi dari awal sendirian. Karena itu, hasilnya tidak pernah memuaskan. Namun, banyak dari masalahnya telah diselesaikan setelah Suhan menawarkan untuk mengajarinya, dan dia meningkat jauh lebih cepat. Karena itu, dia mengerti seberapa besar perbedaan yang akan terjadi ketika seseorang memiliki bimbingan. Meskipun Suhan hanya mengajarinya selama beberapa hari, kecepatan kultivasinya meningkat lebih dari 3 atau 4 kali. Haoren akan naik level lebih cepat jika Zhao Kuo bisa membimbingnya terus-menerus selama sebulan. Xie Yujia tulus dan tidak berusaha untuk bertindak sama sekali ketika dia mengucapkan kata-kata itu. "Baiklah." Haoren tidak bertele-tele dan mengangguk. Dia benar-benar berpikiran sederhana. Dia bahkan tidak berusaha menghiburku lebih jauh, pikir Xie Yujia ketika dia menatap Haoren, merasa tidak berdaya. "Aku akan pergi ke surga kelima dengan Little Light sebentar lagi. Apakah kamu datang?" tanya Haoren. "Aku tidak pergi. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu berbicara dengan orang tua aku karena aku baru saja pulang malam ini." Dengan sedikit menundukkan kepalanya, Xie Yujia membuka pintu ke kamarnya dan menjawab. Di bawah rambut hitamnya yang halus, lehernya yang indah mengeluarkan kilau lembut. Haoren menundukkan kepalanya dan tersenyum saat dia melihat sosoknya. Xie Yujia berbalik dan berkata tiba-tiba, "Kamar yang orang tuaku siapkan untukmu ada di sebelah, dan kamar mandinya di bawah sini." "Oke." Haoren memberinya sedikit senyum. "Tinggalkan Little White bersamaku sebelum kamu kembali. Aku harus merawat ramuan spiritual di surga kelima." Xie Yujia menambahkan. Semua kemarahan di wajahnya telah menghilang, dan dia semanis dan selembut dulu. "Oke." Haoren tidak bisa menahan senyum.
Xie Yujia menatapnya sebelum menutup pintu kamar. Hao Ren masuk ke kamarnya sambil menamparkan wajahnya dengan ringan. Tidak ada yang bisa setimbang Yujia. Suara mendesing. Little White tidak bisa menunggu lagi. Itu melompat keluar dari ruang penyimpanan langsung saat Hao Ren masuk ke kamarnya. Itu melihat sekeliling ruangan dengan cemas sambil menggoyang-goyangkan pantatnya, yang membuatnya jelas bagi Hao Ren tentang apa yang ingin dilakukannya. Tidak, tidak sekarang. Hao Ren bergegas untuk mengambil tas di atas meja dan menutupi Little White dengannya. Buritan. Begitu Hao Ren menyelesaikan kata-katanya, kotoran emas Little White keluar dari pantatnya dan jatuh ke tas yang dipegang Hao Ren. Hao Ren merasa jijik meskipun tidak bau. Namun, kotoran itu adalah pupuk yang sempurna untuk ramuan spiritual, yang tidak bisa dibuang. Kau anjing sial. Pergi ke surga kelima. Hao Ren menamparkan kepalanya. Little White merasa sedih dan mulai meratap. Berdasarkan kekuatannya, itu cukup kuat untuk mengalahkan Hao Ren. Namun, tidak punya nyali untuk melawan. Berhenti berpura-pura, Hao Ren menamparkan kepalanya lagi. Ayo pergi ke surga kelima. Roof, Little White melompat keluar jendela dan berubah menjadi bentuk singa salju dengan bola energi merah di sekitarnya. Itu sudah binatang roh tingkat 2, dan itu tidak bodoh. Itu sudah belajar cara membuat bola energi merah dari Zhen Chongming, yang merupakan teknik dasar. Hao Ren juga melompat keluar dari jendela dan duduk di punggung Little White. Kemudian, mereka terbang ke surga kelima. Garis cahaya keemasan muncul di timur dan terbang ke arah Hao Ren. Bas, token inspektur di pinggang Hao Ren mulai bergetar, dan dia langsung menyadari bahwa orang yang terbang ke arahnya juga seorang inspektur. Segera, orang itu juga menyadari bahwa Hao Ren adalah seorang inspektur, jadi dia berputar dan terbang kembali ke sudut di sebelah timur. Ada inspektur bahkan di New York, pikir Hao Ren dan terbang ke surga kedua sambil duduk di Little White. Namun, itu bukan sesuatu yang sulit dipercaya. Karena ada banyak inspektur di seluruh dunia, tidak aneh untuk melihat beberapa di kota besar seperti New York. Bahkan Qin Shaoyang telah melakukan perjalanan ke Eropa selama beberapa tahun sebelumnya. Karena Xie Yujia akan tinggal di New York untuk sementara waktu, dia akan diawasi oleh inspektur di New York. Namun, dia memiliki tanda di bahunya yang ditinggalkan oleh nenek tua, sehingga tidak akan ada inspektur yang berani mengambil risiko dan mengganggunya. Suara mendesing. Little White menciptakan seberkas cahaya warna-warni di bidang energi merah dan terbang menuju surga kelima. Area antara surga kedua dan kelima adalah tempat para pembudidaya naga dan pembudidaya manusia dapat bertemu. Di antara para pembudidaya manusia yang berkeliaran, tidak ada yang cukup berani untuk mendekati mereka. Karena Hao Ren tidak tertarik berurusan dengan orang-orang ini, dia dan Little White langsung terbang ke surga kelima secara langsung. Bang! Hao Ren menerobos formasi arai yang rapuh, dan udara yang dipenuhi dengan esensi alam membelai wajahnya. Awan dan kabut ada di mana-mana di surga kelima. Masih ada jarak dari tempat Hao Ren dan Little White masuk ke Ethereal Summit. Binatang buas pandai mencari petunjuk. Selain itu, Little White telah dilatih oleh Zhen Chongming, yang membuatnya semakin tidak mungkin bagi mereka untuk tersesat. Mereka terbang melewati banyak puncak, tetapi tidak ada satu sekte pun yang berani menghentikan mereka. Kecepatan Little White setara dengan kecepatan pembudidaya Naschen Soul Realm. Siapapun yang ingin memblokir kultivator Naschen Soul Realm di Fifth Heaven sedang mencari kematian. Bang! Little White terbang ke Ethereal Summit sambil membawa Hao Ren di punggungnya, dan seberkas cahaya putih tertinggal di mana Little White terbang. Rempah-rempah spiritual di lembah sepertinya berubah sedikit setelah beberapa hari. Hao Ren membuka tas di tangannya dan menuangkannya ke lapangan. Kotoran Little White jatuh ke tengah lapangan sedikit demi sedikit. Kotorannya adalah pupuk yang sempurna untuk ramuan spiritual karena dapat memberi energi lebih dari 10 tahun pada herba. Pergi ke lembah. Hao Ren membuang tas dan menamparkan Little White di kepalanya. Little White terbang ke lembah dengan sedih. Hao Ren memperhatikan bahwa ada lebih banyak pesan yang tersisa di papan buletin di pintu masuk lembah, tetapi kebanyakan dari mereka adalah pesan yang meminta pil eliksir atau ingin memperdagangkan pil eliksir, harta dharma, dan teknik budidaya. Hao Ren tidak membutuhkan mereka dan mengabaikannya. Namun, ada satu pesan yang menarik perhatian Hao Ren. 3 pohon emas 10.000 tahun untuk 30 pil kecantikan. Karena ramuan spiritual ini dapat digunakan untuk mengolah 7 kor lotus 5 warna, Hao Ren sangat senang. Dia kembali ke lembah sambil menginjak energi pedangnya. Dia memasuki Treasure Light Pavilion dan menemukan papan giok yang direnggut oleh Zhao Yanzi sebelumnya dan pena merah.
Dia kemudian kembali ke pintu masuk lembah dan menukar sepotong kecil papan kayu di dinding batu dengan papan giok. Hao Ren tidak berharap pesan singkat yang ditinggalkannya di papan di pintu masuk lembah akan menyebar begitu cepat. Saat ini, papan tertutup dengan semua jenis informasi, dan banyak karakter tidak dapat dilihat. 30.000 tahun pohon emas untuk 30 pil kecantikan. Hao Ren menyalin kata-kata itu ke papan giok menggunakan pena dan menambahkan kata, diisi, pada akhirnya. 30 pil pendirian Foundation level 4 untuk 2 herbal hitam 10.000 tahun. Hao Ren merevisi informasi pertukaran asli. Dia menurunkan jumlah ramuan spiritual dan pil eliksir. Setelah itu, ia menandai bintang di ujung yang menunjukkan bahwa informasi itu penting. Pena merah menulis karakter, dan mereka lebih menonjol di papan giok putih. Setelah berpikir sebentar, Hao Ren meletakkan jarinya di papan giok dan melepaskan energi pedang yang meninggalkan garis rapi dan tipis di tengah. Tuan rumah, tamu. Hao Ren menggunakan jarinya dan meninggalkan dua kata di papan tulis, satu di atas dan yang lainnya di bawah garis tipis. Di zaman kuno, bahkan master seni bela diri top akan mengalami kesulitan meninggalkan bekas pada batu giok dengan jari-jari mereka. Namun, Hao Ren hanya melakukannya tanpa kesulitan. Dia sekarang bisa dianggap sebagai makhluk abadi oleh manusia. Di atas, ada informasi pembelian dari Ethereal Summit. Di bagian bawah, ada permintaan dari pembudidaya luar. Sekarang, informasi itu jelas sekali dalam sekejap. Wosh, wosh, Hao Ren menggambar garis lurus vertikal di tengah. Di sebelah kiri adalah barang-barang yang ditawarkan, dan di sebelah kanan adalah apa yang dicari. Hao Ren memandang papan giok dengan puas dan membawa Little White kembali ke Ethereal Summit. Apa yang tidak dia duga adalah format formal yang dia tinggalkan secara acak di sini menciptakan pusat perdagangan pertama di Fifth Heaven. Itu kemudian dikabarkan bahwa Nas Chen Sol Realm suka di lembah, yang membuat mustahil bagi siapapun untuk menghapus informasi dari penggarap lainnya. Operasi yang terkendali, manajemen swasta, dan monopoli. Semua sumber daya budidaya akan dikumpulkan di sini. Bab 487. Hao Ren menghela nafas panjang. Kultivasi sepanjang malam di Fifth Heaven memungkinkannya untuk setengah membuka celah. Dengan pengingat dari nenek tua, Hao Ren menyadari bahwa kultivasi tidak dapat dilakukan dengan terburu-buru. Akibatnya, ia mulai lebih berhati-hati. Karena Hao Ren akan berada di bawah pelatihan khusus Zhao Kuo dalam beberapa hari, dia tidak terburu-buru untuk menembus levelnya. Dia lebih suka mengikuti panduan Zhao Kuo untuk mencapai tingkat yang lebih baik. Wosh, 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 wosh. 320 energi pedang keluar dari lengan Hao Ren. Formasi Three Talents Heaven Earth Array sedang dilakukan di udara lembah. Formasinya rapi dan indah. Little White berlari keluar dari gua kecilnya, dan pergi ke padang rumput di kaki bukit dan memulainya, tumpukan pertama, pagi itu. Three Talents Heaven Earth Array Formation. Duduk di gua, Hao Ren berteriak tiba-tiba. Little White yang hendak menyeka pantatnya di rumput segera melarikan diri ketika melihat tandan energi pedang tiba-tiba datang ke arahnya. Energi pedang mengikuti pantatnya sementara lampu-lampu terang di sekitar mereka memotong semua rumput di sekitar Little White. Mengetahui bahwa tidak ada cara untuk bersembunyi, Little White akhirnya berbohong dan meludahkan bola api raksasa. Haha, duduk di gua, Hao Ren tertawa ketika energi pedang 320 berputar bersama untuk memadamkan bola api. Kemudian, mereka menikam Little White dengan perut bundar. Little White menangis dan melihat sekeliling tetapi tidak melihat Hao Ren. Ia tahu bahwa itu tidak bisa lepas dari formasi susunan pedang, jadi ia hanya melepaskan cahaya 5 warna dari cakarnya dan meluncur ke rumput. Kemudian, itu bergetar tiba-tiba dan meludahi 3 bola api. Bola api itu sangat panas dan mengejar energi pedang Hao Ren di sekitarnya. Vroom! Energi pedang yang tak terhentikan mengganggu Little White, dan itu mulai melolong dengan nada rendah dan sengit. Cakar keemasannya memancarkan bunga api keemasan, dan itu berubah menjadi singa salju raksasa, yang memungkinkannya untuk memblokir puluhan energi pedang yang datang ke arahnya. Little White telah berevolusi ke level 2, dan bulu keemasannya telah menyebar dari cakarnya ke kakinya, menjadikan bagian tubuh ini bagian terberat dari tubuhnya. Tidak ada senjata yang bisa melukainya, dan bahkan mantra Dharma biasa tidak dapat merusaknya. Sebagai hasilnya, setiap bagian dari binatang roh adalah harta, terutama bulu binatang buas tingkat tinggi. Bulu singa salju akan berubah menjadi emas jika mereka berevolusi level 5, seperti Luo Jia yang dimiliki oleh ayah Duan Yao. Tidak ada senjata biasa yang bisa melukai Luo Jia sama sekali. Adapun singa salju di level 6,
mereka lebih kuat daripada seorang pembudidaya Naschen Soul Realm puncak. Dalam hal kekuatan, itu bahkan bisa mencapai hasil imbang sambil bertarung dengan para kultivator di bawah alam formasi jiwa. Alasan Sky Mountain Sekte dapat dengan kuat menduduki pegunungan yang mengandung esensi alam yang berlimpah adalah bahwa singa salju level 6 menjaga mereka. Bang, 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 bang. Little White menggunakan kaki depannya untuk menghantam energi pedang yang meluncur ke arahnya. Kemudian mengambil kesempatan untuk terbang dan meludah bola api lain. Ledakan. Bola api itu meledak di tengah energi pedang dan melelehkan puluhan dari mereka. Hao Ren yang sedang duduk di guanya merasakan dadanya mengencang. Kemudian, dia bergegas mengendalikan sisa energi pedang untuk mengelilingi Little White. Mengaum. Little White melolong marah dan melambaikan cakar secepat angin. Ledakan. 160 energi pedang terbentuk menjadi formasi Twin Dragon Array dan berlari menuju Little White. Mengaum. Mengaum. Setelah meludahi dua bola api kecil, Little White akhirnya tidak dapat menembak lagi. Saat energi pedang akan memotong telinganya, balok es besar keluar dari tenggorokan Little White. Es besar terbentuk menjadi penghalang yang membekukan semua energi pedang di dekatnya. Singa es dan unsur api yang legendaris. Little White akhirnya mengekspos potensinya. Duduk di gua, Hao Ren tersenyum puas. Energi pedangnya seperti harta dharma tetapi tidak tepat. Jika mereka adalah harta dharma biasa, mereka akan dibekukan oleh Little White. Energi pedang berubah menjadi percikan kecil esensi alam dan kembali ke gua tempat Hao Ren berada. Little White berkuasa tetapi juga terlalu malas. Karena itu, satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatannya adalah dengan mendorong batasnya. Blok es itu tiba-tiba meleleh, dan menabrak sebidang tanah besar. Untungnya, di mana Hao Ren bertarung dengan Little White adalah sudut lembah. Jika itu di tengah lembah, dan dia menghancurkan ramuan spiritual, Xie Yujia akan sangat kesal. Energi pedang kembali ke gua Hao Ren dan kembali ke tubuhnya. Dia kehilangan beberapa esensi sifatnya selama pertempuran dengan Little White, tapi dia masih merasa senang. Little White, Little White. Hao Ren bertepuk tangan ke Little White. Little White kembali menatap Hao Ren yang berdiri di tengah bukit. Kemudian, itu berbalik dan mengabaikan Hao Ren. Binatang kecil ini tampak marah sekarang. Hao Ren tertawa. Dia menuangkan 6 pil eliksir dari botol dan melemparkannya ke Little White. Pil eliksir terbang dengan mantap ke Little White di atas lembah. Pil eliksir jatuh di samping Little White di atas rumput, tetapi ia memilih untuk mengabaikannya. Baik, Little White, Hao Ren terbang dan membelai kepalanya. Ruf, Ruf, bisik-bisik sedih terus keluar dari mulut Little White. Baiklah, baiklah, aku akan memberitahumu sebelum pertempuran mulai sekarang. Hao Ren menggosok lehernya yang lembut dengan lembut. Little White mengangkat kepalanya, menatap Hao Ren dengan mata berkaca-kaca, lalu mengunyah pil eliksir yang ada di rerumputan. Bagus, Hao Ren menggosok kepala bundarnya dan menyadari Little White terkadang tidak bersalah. Meskipun hewan ini menyukai gadis-gadis cantik, makanan, malas, berguling-guling, dan pura-pura kecil, itu masih sangat setia. Setelah makan pil eliksir, Little White menjilat Hao Ren dengan penuh semangat. Itu dekat dengannya lagi. Hao Ren mungkin terlihat tidak senang dengan Little White, tapi dia benar-benar sangat peduli tentang itu. Jika ada yang pernah mencoba menggertak Little White, Hao Ren akan menjadi orang pertama yang membalas. Kami akan segera kembali. Hao Ren menggosok telinga Little White. Kemudian, dia kembali untuk memeriksa pintu masuk lembah. Menurut rumor, ada seorang petani Naschen Soul Realm yang tinggal di Ethereal Summit. Karena itu, tidak boleh ada seorang kultivator yang mencoba mendekati di malam hari. Namun, Hao Ren masih pergi ke sana karena penasaran untuk melihat apakah ada pesan baru yang tersisa di papan giok. Formasi susunan lembah terbuka, dan Hao Ren memperhatikan dua orang berdiri di pintu masuk saat dia akan memeriksa papan tulis. Salah satunya adalah seorang wanita cantik, dan yang lainnya adalah seorang gadis cantik. Keduanya mengenakan jubah Taois yang umum di surga kelima, tetapi salah satu dari mereka berlutut sementara yang lain berdiri. Gadis yang berlutut memiliki luka-luka mengerikan di wajahnya yang tampak baru, dan masih ada memar pada mereka berdua meskipun sudah dibersihkan. Mereka tidak berharap orang-orang muncul, jadi mereka terkejut melihat Hao Ren. Melihat Hao Ren yang berpakaian aneh dan muda, mereka sangat terkejut bahwa mereka tidak tahu harus berkata apa. Ada apa? Menatap mereka, kata-kata melompat keluar dari mulut Hao Ren tanpa sadar. Tuan, tolong beri kami beberapa pil eliksir. Wanita cantik itu menatap Hao Ren dan akhirnya berbicara,
kami senang melihat kamu kembali ke lembah tadi malam, tetapi kami takut mengganggu kultivasi kamu. Karena itu, kami menunggu di sini dengan berlutut sepanjang malam. Bab 488. Hao Ren menatap wanita cantik ini dan samar-samar ingat bahwa dia adalah Master Sekte Qin Yin, salah satu dari 3 sekte kecil di dekatnya. Adapun orang yang berlutut, dia mungkin seorang murid sekte. Tinggal di KTT Ethereal sebenarnya berarti bahwa Hao Ren telah mengambil lembah spiritual yang dimiliki oleh ketiga sekte ini sebelumnya. Namun, karena ketiga sekte percaya bahwa seorang pembudidaya Naschen Soul Realm tinggal di lembah, mereka tidak berani melawannya dan sangat hormat. Selama Xie Yujia membutuhkan beberapa materi dan mengumumkannya, ketiga sekte, terutama sekte Qin Yin, akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkannya. Hao Ren telah mengamati 3 sekte kecil baru-baru ini dan menemukan bahwa mereka berperilaku baik dan tenang dibandingkan dengan sekte lain di surga kelima. Yang mereka fokuskan hanyalah melatih murid mereka sendiri. Meskipun mereka akan mengalami konflik dari waktu ke waktu, mereka tidak pernah mencoba memprovokasi sekte lain. Apa yang terjadi? Hao Ren memandang Master Sekte Qin Yin dan bertanya. Itu seperti ini, Master Sekte Qin Yin menghadapi Hao Ren dengan hormat dan menjelaskan, kemarin, Sekte Kongtong yang berjarak 250 km tiba-tiba menyerang kita dan merampok semua pil pembentukan yayasan dan pil kecantikan yang dihargai untuk kita. Semua murid Qin Yin Sekte berusaha untuk membela, dan bahkan Sekte Seven Star dan Qiong-Hua menawarkan bantuan mereka. Namun, kami masih kalah dari tuan dari Kongtong Sekte. Dia memandang Hao Ren dan menyadari bahwa tidak ada perubahan di wajahnya, jadi dia terus berjalan. Wu Yan adalah murid Qin Yin Sekte, dan dia baru saja mencapai Core Formation Realm. Namun, para penggarap jahat itu merusak inti emasnya. Aku, Liu Yan, berharap kamu dapat membantu menyembuhkan Wu Yan. Master Sekte Qin Yin hendak berlutut di depan Hao Ren saat dia berbicara. Hao Ren terlihat sangat muda, tetapi Master Sekte Qin Yin tidak berani memandang rendah dirinya. Dari apa yang dia tahu, seorang kultivator Naschen Soul Realm yang hebat tinggal di lembah Herb King, dan dia memiliki setidaknya seorang murid laki-laki dan 2 murid perempuan. Pria muda ini tampaknya tidak kuat sama sekali, jadi dia mungkin menjadi murid dari pembudidaya Realm Soul Naschen yang besar, pikir Sekte Master Qin Yin dan tidak berani mengabaikan Hao Ren. Setelah semua, seorang petani Naschen Soul Realm terlalu misterius untuk sekte kecil seperti Qin Yin. Mereka tidak bisa mengambil risiko meskipun pemuda ini mungkin hanya seorang murid kecil. Apakah kamu menderita korban? Tanya Hao Ren dengan ekspresi dingin. 6 murid meninggal, dan 2 terluka parah, jawab Liu Yan dengan suara rendah. Hao Ren mendengus. Liu Yan menatap Hao Ren dengan cemas. Dia tidak tahu apa arti dengusan itu. Apakah dia marah karena kita datang kepadanya untuk insiden ini? Apakah dia berpikir bahwa insiden ini terlalu kecil untuk dipelihara oleh pembudidaya Realm Soul? Sekte Master Sekte Qin Yin berpikir. Untuk seorang Naschen Soul Real penggarap, sekte kecil di surga kelima lemah seperti serangga. Mereka bisa menghapus sekte kecil hanya dengan 1 jari. Jika kultivator Naschen Soul Realm ini di lembah Herb King tidak ramah kepada Sekte Qin Yin dan tidak sering memberi mereka pil eliksir, Master Sekte Qin Yin tidak akan berani datang ke sini karena kematian murid-muridnya. Apakah kamu berbohong? Hao Ren menatap Liu Yan dan bertanya. Setelah mendengar pertanyaan Hao Ren, Liu Yan memandang Hao Ren dengan cemas. Semua yang aku katakan adalah benar. Sama sekali tidak ada dusta. Aku tidak akan pernah berbohong kepada guru. Tolong investigasi. Murid perempuan yang berlutut di depan lembah dalam kesedihan dan terlalu takut untuk mengganggu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, selama guru bersedia membalas dendam untuk saudara perempuan aku, Wu Yan, bersedia menjadi kuali kamu dan membantu kamu meningkatkan wilayah kamu. Kuali adalah istilah dalam penanaman ganda. Disitulah kultivator perempuan mengorbankan semua kekuatan kultivasinya untuk membuat kultivator pria meningkat dalam kekuatan. Untuk seorang kultivator perempuan, setelah menjadi kuali, fondasinya dan masa depan akan hancur. Ini adalah pil eliksir detoksifikasi. Hancurkan, dan kamu bisa menggunakannya untuk menyembuhkan luka. Ini adalah pil pengisian ulang esensi yang membantu pemulihan. Ini adalah pil pendirian yayasan yang membantu menstabilkan alam. Hao Ren mengambil 3 pil eliksir dan menyerahkannya kepada Liu Yan. Terima kasih telah memberi kita pil eliksir. Liu Yan tergerak untuk menangis, dan dia akhirnya bisa melepaskan nafas yang dia tahan. Bahkan pil eliksir yang diberikan oleh murid Naschen Soul Realm adalah pil eliksir level 4 yang sangat baik. Pikirnya, ini ada beberapa pil pengisian esensi lagi.
Simpan bersama kamu dan berikan kepada murid yang terluka lainnya. Hao Ren meletakkan pil eliksir lagi di tangan Liu Yan. Semua pil eliksir yang diberikan Xie Yujia kepada Hao Ren adalah yang terbaik. Karena itu, pil eliksir yang dia ambil dari kalungnya semuanya level 4. Tak satu pun dari mereka adalah pil eliksir level 3. Setelah melihat bahwa Master Sekte Qin Yin terlalu bersemangat untuk mengatakan apa-apa, Hao Ren menatap pembudidaya perempuan yang masih berlutut dan bertanya, di mana aku dapat menemukan Sekte Kongtong. Di Gunung Naga Kuning yang berjarak 250 km di barat, Wu Yan mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas. Oke. Hao Ren mengangguk dan memasuki lembah. Wu Yan yang masih berlutut di luar lembah memandang Master Sektenya, merasa bingung tentang reaksi Hao Ren. Hanya beberapa saat setelah itu, Hao Ren keluar dari lembah. Dia sekarang berganti ke jubah tradisional di surga kelima dan sepasang sepatu biasa. Ada juga longsword di punggungnya dan pedang terbang di tangannya. Ya Tuhan, Zhao Yanzi bahkan mengambil sepatu mereka, pikir Hao Ren saat dia berjalan keluar dari lembah. Murid muda, Wu Yan, dan Master Sekte Qin Yin, Liu Yan, keduanya menatap Hao Ren dengan terkejut. Aku tidak tahu tempat itu. Ikut denganku dan tunjukkan padaku jalannya. Pedang terbang di tangan Hao Ren tampaknya memiliki jiwa sendiri saat terbang di bawah Hao Ren dan membawanya ke udara. Wu Yan berhenti sejenak sebelum mengangguk dengan tegas. Baik, ayo, kata Hao Ren ke Wu Yan. Wu Yan mengambil pedang terbang Hao Ren dengan hati-hati. Pedang terbang ini berkualitas bagus. Meskipun Zhen Chongming tidak akan pernah tertarik, itu cukup baik untuk digunakan Hao Ren sebagai penyamaran. Apa yang terkadang dirampas oleh Zhao Yanzi, dirampok. Suara mendesing. Garis cahaya putih muncul, dan Hao Ren langsung terbang ribuan meter jauhnya dengan Wu Yan. Liu Yan menyaksikan Hao Ren menghilang di kejauhan dan terkejut. Dia tidak berharap bahwa pemuda ini bisa begitu luar biasa. Sekte yang tak terhitung jumlahnya memenuhi surga kelima. Bahkan Master Sekte tidak tahu berapa banyak sekte yang ada di sana. Semua sekte secara kasar dibagi menjadi 4 tingkatan. Sekte tingkat pertama di surga kelima berafiliasi dengan sekte di surga keenam. Misalnya, sekte Pasir Putih berafiliasi dengan sekte Sky Mountain yang berada di surga keenam. Sekte lapis kedua dikaitkan dengan sekte lapis pertama, yang berarti bahwa mereka memiliki sedikit hubungan dengan sekte di surga keenam, dan mereka masih dianggap kuat. Sekte tingkat ketiga tidak ada hubungannya dengan sekte di surga keenam sama sekali. Di antara sekte-sekte itu, mereka dikelompokkan berdasarkan kekuatan mereka. Pertempuran dan pembunuhan sering terjadi. Sekte tingkat keempat adalah sekte kecil seperti Qin Yin Sekte yang menduduki daerah kecil, dan jumlah murid yang mereka miliki juga terbatas. Jika Qin Yin Sekte, Qiong-Hua Sekte, dan 7 bintang sekte bergabung, mereka hampir tidak akan membuat sekte lapis ketiga. Kongtong Sekte, sekte yang menyerang Qin Yin Sekte kali ini, adalah sekte lapis kedua di surga kelima. Dulu ukurannya sama dengan Sky Mountain Sect saat masih di darat. Namun, beberapa generasi Master Sekte tidak berusaha untuk membuat kemajuan, yang menyebabkan penurunan kekuatannya. Selain itu, sebagian besar tuannya meninggal selama perang besar di dunia budidaya yang terjadi ratusan tahun yang lalu, dan sekte ini tidak memenuhi syarat untuk memasuki surga keenam. Akibatnya, itu hanya bisa tetap di surga kelima sebagai sekte tingkat pertama. Perlahan-lahan, itu memburuk ke tingkat kedua. Yang dilakukannya hanyalah memanfaatkan sekte lapis ketiga dan lapis 4. Wu Yan adalah salah satu murid paling berbakat di Qin Yin Sect. Sebelum Kongtong Sekte menyerang mereka untuk pil eliksir, dia baru saja mencapai alam formasi inti dengan mengambil pil pendirian yayasan yang diberikan oleh lembah Herb King. Pil pendirian yayasan sangat efektif bagi para pembudidaya rilem Qi Refinement untuk mencapai realitas pendirian yayasan, dan mereka juga berguna untuk mencapai alam formasi inti. Sejak Xie Yujia memberikan pil ramuan kepada Qin Yin Sekte, jumlah pembudidaya rilem yayasan telah meningkat banyak. Wu Yan menjadi pembudidaya rilem formasi inti kedua selain Master Sekte, yang memicu kerakusan Kongtong Sekte, mengakibatkan mereka datang ke sini untuk mencuri sumber daya budidaya. Seseorang dari Sekte Qin Yin kamu terluka beberapa saat yang lalu. Tanya Hao Ren saat mereka terbang ke barat. Guru, kakak perempuan senior aku, Yesu, terluka oleh sekte terdekat ketika dia pergi ke gunung untuk mengumpulkan tanaman obat untuk guru. Berkat pil ramuan kamu, dia bisa menjaga kekuatan kultivasinya, jawab Wu Yan dengan penuh hormat. Bagaimana dia selama serangan dari Kongtong Sekte? Tanya Hao Ren. Tuan, orang lain yang terluka parah di samping aku adalah kakak perempuan senior aku, kata Wu Yan.
Hao Ren tetap diam. Hukum rimba berlaku untuk surga kelima juga. Bahkan pembudidaya perempuan harus menghadapi kompetisi yang brutal. Sebenarnya, kata Wu Yan setelah beberapa detik ragu-ragu, ini bukan pertama kalinya kami terluka. Kadang-kadang, luka-luka itu tidak seserius itu, jadi kami tidak ingin mengganggu guru untuk meminta bantuan. Hao Ren mengangguk dan tetap diam. Sekte Qin Yin adalah yang paling tulus ketika mengumpulkan ramuan spiritual untuk KTT Ethereal, yang jelas akan menyebabkan konflik dengan sekte lain di daerah tersebut. Xie Yujia tidak suka berdebat atau bertengkar dengan orang lain. Karena itu, ketika dia melihat murid-murid Qin Yin sekte terluka saat mengumpulkan herbal, dia akan memberi mereka lebih banyak pil eliksir sebagai kompensasi, dan gagasan balas dendam tidak pernah terlintas di benaknya. Adapun Qin Yin sekte, para murid tidak pernah berharap bahwa pembudidaya rilem jiwa Naschen akan mencari keadilan bagi mereka. Mereka sudah bersyukur ketika mereka mendapat pil eliksir. Berdiri di atas pedang terbang, Wu Yan menatap wajah Hao Ren dan tidak mengatakan apa-apa. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa meskipun Hao Ren terlihat tenang dan keren, dia sangat marah. Para pembudidaya Qin Yin sekte adalah perempuan yang tidak pernah menimbulkan konflik. Ketika mereka mengumpulkan ramuan spiritual, mereka berusaha menemukannya di padang belantara. Karena itu, tidak masuk akal bahwa sekte lain terus menyakiti mereka. Terutama saat ini ketika Kongtong sekte datang ke Qin Yin sekte seperti perampok. Mereka secara serius melukai 2 murid dan membunuh 6. Jika Qin Yin sekte tidak mencoba yang terbaik untuk bertahan dan tidak mendapat bantuan dari sekte Seven Star dan Kyonghua sekte, kerugian mereka akan lebih buruk. Bab 489. Hao Ren mungkin bisa mengetahui apa yang dipikirkan Kongtong sekte. Saat ini, Hao Ren dan Xie Yujia sibuk mempersiapkan ujian mereka dan pergi jalan-jalan di Pulau Karang sesudahnya. Mereka belum pernah ke KTT Ethereal selama berhari-hari, yang meyakinkan Kongtong sekte bahwa leluhur yang baru lahir tidak ada di lembah Herb King. Kongtong sekte juga percaya bahwa sekte lapis 4 kecil akan menjadi sasaran empuk, dan mereka bertaruh bahwa Qin Yin sekte tidak berani menyusahkan kultivator Naschen Soul Realm itu. Setelah semua, pembudidaya alam jiwa Naschen biasanya mengabaikan sekte kecil, dan Kongtong sekte percaya bahwa pembudidaya ini adalah sama. Bagi mereka, mereka merasa seperti pembudidaya ini memberi Qin Yin sekte pil eliksir seperti orang kaya memberi pengemis koin. Jika pengemis lain mengambil koin itu nanti, orang kaya itu tidak akan repot-repot melakukan apapun. Namun, mereka salah. Hao Ren bukan seorang pembudidaya Naschen Soul Realm, dan dia tidak bodoh. Segera, sebuah sekte yang menduduki ribuan hektar tanah muncul di hadapan Hao Ren dan Wu Yan. Kongtong sekte ada di sana, kata Wu Yan sambil menunjuk ke depan. Meskipun Kongtong sekte telah jatuh, itu masih memiliki sejarah yang cerah dan dengan demikian bisa mendapatkan sebidang tanah yang luas ini. Namun, itu bukan apa-apa di mata Hao Ren karena dia telah melihat sekte besar di Six Heaven serta klan naga Laut Timur yang besar. Bam! Hao Ren mempercepat dan langsung melewati gerbang Kongtong sekte. Pada saat yang sama, pedang panjang di punggungnya menyala, memotong gerbang menjadi 2. Bam! Longsword bersinar lagi, menghancurkan formasi susunan pelindung besar sekte ini. Dia ingin membalas dendam untuk Qin Yin sekte, tetapi dia juga tidak ingin mengungkapkan bulir bayangan pedang bayangannya. Karena itu, dia mengambil pedang yang bagus dan menggunakan esensi alaminya melalui itu. Itu masih sangat kuat. Teknik yang baik. Lebih dari selusin pembudidaya rilem inti formasi, yang adalah penatua, muncul di tempat dan menembak harta dharma mereka ke arah Hao Ren. Berdengung. Longsword Hao Ren berdengung, dan energi pedang yang tajam muncul. Itu merobohkan harta dharma pertama yang terbang menuju Hao Ren dan juga melukai sesepuh ini. Kemudian, pedang itu semakin bersinar dan berlari ke depan. Kemarahan yang terakumulasi meledak di sepanjang energi pedang. Energi pedang berubah menjadi panah dan menghantam 2 tetua dengan sangat keras sehingga mereka terbang sambil muntah darah. Kemudian, energi pedang memanjang ratusan meter dan menghantam tengah gunung. Semua jalan dan istana samping hancur berkeping-keping. Berdiri di pedang terbang Hao Ren, Wu Yan menatap Hao Ren dengan kaget. Dia tidak tahu bahwa dia sangat kuat. Dia adalah murid pertama dari kultivator Naschen Soul Realm setelah semua, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasakan betapa dangkal dia. Kamu siapa? Tetua alam formasi inti ini berteriak keras meskipun Hao Ren telah memukuli mereka dengan keras. Lembah Herb King, KTT Ethereal. Hao Ren mengucapkan 5 kata, dan pedang panjang di tangannya mengeluarkan garis cahaya kemuliaan lainnya.
Kolam lotus di depan istana utama juga meledak berkeping-keping. Para murid Kongtong Sekte mulai berlari kemana-mana dan tidak punya niat menghadapi musuh mereka. Ujung pedang Hao Ren memancarkan cahaya. Tak lama, bola petir keluar dari pedang dan meniup lubang di tengah gunung utama Sekte Kongtong. Siapapun yang melukai para murid Qin Yin Sekte, keluar sekarang. Teriakan marah Hao Ren bisa terdengar jelas di mana saja di wilayah Sekte Kongtong. Semua disiplin yayasan pembentukan Yayasan Kongtong Sekte bersembunyi di kediaman gua mereka. Tidak ada yang punya nyali untuk keluar. Adapun murid-murid Rilem Ki Refinement, mereka bergegas keluar dari Kongtong Sekte, dan beberapa dari mereka bahkan telah mengemas barang-barang mereka. Itu jauh lebih penting bagi mereka untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri ketika musuh yang kuat muncul. Keluar, mereka yang membunuh murid-murid Qin Yin Sekte, teriak Hao Ren lagi. Hao Ren benar-benar mengamuk saat ini. Meskipun dia tidak memiliki banyak hubungan dengan sekte kecil di dekatnya, mereka masih di bawah pengawasannya. 3 sekte kecil menyebar di sekitar lembah Herb King, dan mereka saling mendukung meskipun hidup sulit bagi mereka. Alasan Xie Yujia berbagi beberapa pil eliksir yang ia buat dengan susah payah dengan mereka adalah untuk membantu mereka. Namun, Sekte Kongtong bertindak secara mengejutkan tidak masuk akal karena mereka tidak hanya merampok tetapi juga membunuh murid-murid Sekte Qin Yin. Bang! Hao Ren melemparkan energi pedang lain dan memotong jejak sedalam 2 meter di lapangan latihan persegi. Jika orang-orang ini tidak bereaksi, Hao Ren akan menghancurkan seluruh Sekte Kongtong. Apa yang Hao Ren pelajari dari kultivasi adalah bahwa toleransi hanya akan membuat musuh lebih sombong. Orang-orang tua alam formasi inti dikelilingi Hao Ren dari kejauhan tetapi terlalu takut untuk bergerak. Mereka belum pernah mendengar tentang Ethereal Summit, tetapi mereka tahu lembah Herb King, lembah di belakang Qin Yin Sekte tempat kultivator Naschen Soul Realm tinggal. Kultivator muda ini sangat hebat. Dia mungkin seorang murid yang dikirim oleh kultivator Naschen Soul Realm untuk mengurus konflik. Penggarap reality jiwa Naschen memiliki kultivator muda ini kembali. Dan mungkin itulah sebabnya dia tidak ragu untuk menghancurkan Sekte Kongtong, pikir mereka. Kongtong Sekte memiliki masa lalu yang mulia karena dulu memiliki banyak pembudidaya Realm Soul. Namun, mereka telah jatuh sekarang. Mereka bahkan tidak memiliki satu penggarap Naschen Soul Realm. Kultivator terkuat yang mereka miliki adalah puncak Core Formation Realm, yang memberi mereka tidak percaya diri untuk melawan. Wu Yan menatap Hao Ren dengan penuh terima kasih. Dia bisa merasakan bahwa dia marah. Dia berpikir bahwa dengan dukungan dari kultivator Naschen Soul Realm itu, pria muda ini akan memarahi Sekte Kongtong. Namun, mengenakan jubah emas, pemimpin Sekte Kongtong terbang turun dari belakang gunung utama ketika ia menyadari bahwa situasi akan menjadi tidak terkendali. Tolong tenanglah. Kami akan mengurus ini. Hao Ren sama sekali tidak menanggapi dia. Sebagai gantinya, dia kembali menatap Wu Yan dan bertanya, tunjukkan orang-orang yang membunuh di Qin Yin Sek. Wu Yan menatap tua-tua itu saat dia mengencangkan giginya dan mengangkat tangannya yang lembut. Dia, dan pria itu. Dia siap mengambil risiko apapun. Di surga kelima, sekte kecil harus menyerah ketika sekte besar mengintimidasi mereka, dan tidak ada cara untuk membalas dendam. Jika Hao Ren hanya memberikan peringatan sederhana kepada Kongtong Sekte selama perjalanan ini, segera setelah dia pindah dari lembah Herb King, Qin Yin Sekte akan berada dalam masalah besar. Tapi, Wu Yan merasa bahwa pembudidaya muda ini berbeda. Dia bersedia mempercayainya dan bertaruh masa depan Qin Yin Sekte padanya. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Sekte Qin Yin, dia akan bunuh diri untuk meminta maaf. Hao Ren memandang keempat penatua yang ditunjuk Wu Yan, dan dia sedikit menutup matanya dan mengeluarkan pedang panjangnya. Keempat penatua siap untuk menggunakan teknik pembunuhan mereka juga. Mereka akan bertarung sampai kematian mereka jika Hao Ren akan membunuh mereka. 4 jenis harta karun Dharma ditembak ke arah Hao Ren. Namun, pedang panjang Hao Ren memancarkan 4 garis cahaya berwarna-warni. Boom, 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 boom. Setelah 4 suara renyah, 4 harta Dharma dihancurkan. Longsword Hao Ren tidak bisa mengambil esensi alam yang kuat dan segera retak juga. Energi residu dalam 4 energi pedang menghantam keempat tetua di tubuh mereka dan melewati perut mereka. Hao Ren masih menggunakan gulir bayangan pedang bayangan cahaya, tapi itu dalam bentuk yang berbeda. Dia berada di level gen level rendah, tetapi kekuatan yang dia perlihatkan adalah level menengah ke level gen tingkat atas. Bagaimana mungkin para tetua alam formasi inti mengalahkan Hao Ren ketika mereka tidak sekuat itu di tempat pertama? Keempat tetua jatuh ke tanah satu demi satu,
dan mereka menyadari bahwa semua inti emas mereka telah hancur. Mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berkultivasi lagi. Berdasarkan patung dan alam mereka tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ramuan spiritual langka dan pil eliksir untuk memulihkan inti emas mereka. Mereka tidak berbeda dari mati setelah kehilangan kemampuan berkultivasi. Wajah Master Sekte Kong Tong memucat. Dia berencana untuk mengucapkan beberapa kata-kata manis, mengarang alasan, dan mengembalikan barang-barang yang mereka bawa bersama lebih banyak harta untuk menyelesaikannya. Dia bahkan bersedia sekte untuk menjadi kekuatan di bawah kultivator Naschen Soul Realm ini. Namun, dia tidak berharap Hao Ren tidak meninggalkan ruang negosiasi dan langsung mengakhiri 4 tetua Core Formation Realm. 4 tetua formasi alam tetua, ini berarti bahwa Hao Ren merusak hampir setengah dari kekuatan Kong Tong Sekte. Sekte Kong Tong akan segera diturunkan ke sekte tingkat ketiga. Selain itu, dengan hilangnya banyak murid dan bangunannya, tidak akan terlalu lama bagi Kong Tong Sekte untuk jatuh ke sekte tingkat keempat. Berita itu akan menyebar dengan liar di surga kelima. Sekte Qin Yin, Sekte Bintang 7, Sekte Qiong-hua. Siapapun yang berani menggertak sekte-sekte ini, aku akan membunuh mereka tanpa ampun. Setelah meninggalkan peringatannya, Hao Ren membuang sisa pedangnya, menginjak pedang terbangnya, dan terbang ke arah timur. Pedang patah yang dia lemparkan menusuk ke piring batu di samping istana utama, dan itu begitu dalam sehingga hanya pegangannya yang bisa dilihat. Sisa dari para tetua alam formasi inti saling menatap dengan cemas. Kemudian, mereka melihat kekacauan di sekitar Kong Tong Sekte dan mulai membuat rencana mereka sendiri. Ambil beberapa harta karun di sekte dan tinggalkan tempat ini, banyak dari mereka berpikir. Mereka masih bisa mendapatkan posisi yang lebih tua dalam sekte kecil berdasarkan kekuatan Core Formation Realm mereka. Pedang terbang Hao Ren meninggalkan seberkas cahaya putih di langit, dan mereka kembali ke pintu masuk Ethereal Summit segera. Master Sekte Qin Yin, Liu Yan, tidak berada di pintu masuk lagi, jadi Wu Yan turun dari pedang terbang. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu kepada Hao Ren, tapi dia ragu-ragu dan tidak melakukannya. Sejujurnya, Wu Yan adalah gadis yang cantik. Hao Ren tahu apa yang ada di pikirannya, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu bisa pergi sekarang. Master Sekte kamu benar-benar peduli tentang kamu. Istirahat yang baik dan cobalah yang terbaik untuk membantunya sehingga Qin Yin bisa menjadi lebih kuat. Aku akan mengingat kata-katamu. Wu Yan membungkuk pada Hao Ren dengan matanya penuh kekaguman. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Dia menghormati Hao Ren dari lubuk hatinya karena dia begitu teguh dan tegas, tapi dia tidak jatuh cinta padanya. Dia tahu bahwa dia tidak cukup baik untuk pemuda ini, dan dia tidak ingin emosi mengganggu kultivasi masa depannya. Karena pembudidaya muda ini tidak membutuhkannya sebagai kuali, dia akan kembali dan berkonsentrasi pada kultivasinya. Setelah melihatnya pergi, Hao Ren menghela nafas lega dan kembali ke lembah. Tidak ada keraguan bahwa apa yang dilakukan Hao Ren akan membantu situasi 3 sekte kecil di dekat Ethereal Summit. Dia mungkin tidak bisa mengubah budaya di surga kelima, tapi setidaknya dia bisa menjamin perdamaian di sekitar Ethereal Summit. Bab 490. Hao Ren dan Little White meninggalkan lembah dan kembali ke surga pertama. Kemudian, mereka kembali ke Brooklyn. Hao Ren memasuki ruangan melalui jendela. Kemudian, dia menyingkirkan bola energi merah dan mengacaukan tempat tidurnya. Dia harus berpura-pura tidur sepanjang malam. Segera, Hao Zonghua datang mengetuk pintu. Ren, apakah kamu sudah bangun? Teriak Hao Zonghua. Baru saja bangun. Hao Ren membuka pintu dengan menguap. Hao Zonghua memandang ke bahu Hao Ren untuk melihat tempat tidurnya. Kemudian, dia melihat ekspresi Hao Ren dan berkata, Ibu Yujia membuat sarapan. Turun dan makan. Baik. Aku akan mandi. Hao Ren berjalan menuju kamar kecil di lantai 2. Kamu tidak tidur di kamarmu sendiri tadi malam, kan? Tanya Hao Zonghua. Hah? Hao Ren terkejut dan mengamati Hao Zonghua dengan hati-hati. Aku ingin melakukan percakapan ayah anak dengan kamu tadi malam, tetapi kamu tidak berada di kamar kamu, kata Hao Zonghua. Hao Ren tidak tahu bagaimana menjelaskan ini, dan dia berpikir apapun yang dia katakan akan memperburuk keadaan. Kamu berada di kamar Yujia, kan? Hao Zonghua menatap mata Hao Ren dan perlahan bertanya. Tidak. Tepat ketika Hao Ren mengucapkan sepatah kata pun, dia terganggu oleh Hao Zonghua. Hanya ada beberapa kamar di rumah ini. Jika kamu tidak berada di kamar kamu sendiri, maka kamu hanya bisa berada di Yujia. Aku mengerti seberapa impulsif kamu pada usia ini,
tapi aku hanya tidak ingin kamu mengecewakan Yujia. Kata-kata Hao Zonghua tenang, dan dia memandang Hao Ren dengan serius. Hao Ren menatap ayahnya dan tidak tahu harus berkata apa. Menurut logika standar, tidak mungkin dia bisa melompat turun dari jendela lantai 2. Juga, dia tidak memiliki kunci rumah ini, jadi tidak mungkin dia bisa menyelinap masuk. Satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah dia tinggal di kamar Xie Yujia. Hao Zonghua sudah memiliki Hao Ren pada usia Hao Ren, jadi dia mengerti Hao Ren. Pria harus bertanggung jawab. Hao Zonghua menepuk pundak Hao Ren dan berjalan menuju tangga. Hao Ren memperhatikan ayahnya pergi dan ragu-ragu untuk beberapa detik. Setelah beberapa pemikiran, dia menyadari bahwa kata-kata ayahnya tidak sepenuhnya omong kosong. Setelah mandi, Hao Ren pergi ke dapur lantai pertama untuk makan sarapan buatan sendiri yang dibuat oleh ibu Xie Yujia. Saat itulah Yujia turun dari lantai 2. Dia mengenakan sandal putih, celana jeans pendek, dan kemeja putih sederhana. Dia tampak seperti seorang gadis Amerika liberal tetapi masih memiliki kelembutan lembut seorang wanita timur. Hehe, Yujia, mengapa kamu tidur selarut itu? Hao Zonghua menyapa Xie Yujia dengan antusias saat dia menyesap susunya. Dia tahu hal-hal yang dilakukan bocah lelaki, Hao Ren, jadi dia sangat baik dan akrab dengan Xie Yujia. Aku mengobrol dengan ibuku tadi malam. Itu sebabnya aku tidur larut malam, Xie Yujia menjawab sambil tersenyum. Senyumnya manis dan hangat. Dengan ibumu, Hao Zonghua bingung, jadi dia dengan cepat bertanya lagi, di mana ayahmu tidur? Dia ada di kamarku. Aku dan ibu aku ingin berbicara ibu anak secara pribadi, jadi aku membuatnya pergi ke kamar aku, Xie Yujia menjawab secara terbuka dengan senyum lebar di wajahnya. Ibu anak berbicara secara pribadi, Hao Ren sedang minum susunya dan berpikir tentang mengapa itu. Dia menatap Xie Yujia, dan wajahnya merah muda seperti apel. Dia tidak bisa tidak membayangkan apa yang dibicarakan Xie Yujia dan ibunya tadi malam. Dia tidak benar-benar peduli tentang apa yang dia lewatkan dengan ayahnya karena dia bisa menebak apa yang ingin dibicarakan oleh ayahnya. Hao Zonghua memandang Xie Yujia dan kemudian pada Hao Ren. Bahkan dengan kecerdasan kelas dunianya, dia masih bingung. Jika Xie Yujia bersama ibunya, dan Hao Ren tidak ada di kamarnya, di mana dia tidur? Dia berpikir ketika dia berbalik ke Xie Wanjun setinggi 2 meter yang sedang makan sepotong roti panggang mentega di meja. Anak ini mungkin berada di kamar mandi selama 2 kali aku pergi untuk menemukannya. Aku pikir dia bersama Yujia, itu membuat aku bahagia tanpa hasil, pikir Hao Zonghua. Ayo kita pergi bersama hari ini. Ada beberapa kedai kopi yang cukup bagus. Xie Ming berkata dengan gembira. Tadi malam, Xie Yujia dan ibunya membisikkan rahasia sepanjang malam, memaksanya ke kamar lain. Dia merasa agak tersisih, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Dia masih senang putrinya datang mengunjungi mereka. Juga, teman lamanya Hao Hao dan putranya datang mengunjunginya, jadi dia harus melakukan semua yang dia bisa untuk membuat mereka merasa di rumah. Baiklah, Hao Zonghua datang ke New York beberapa kali, jadi dia cukup akrab dengan kota ini. Terakhir kali dia datang ke New York, dia bertemu Xie Ming di jalanan. Baru pada saat itulah kedua keluarga terhubung kembali satu sama lain. Sekarang kedua keluarga bisa nongkrong di New York bersama anak-anak mereka akan menjadi hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Sangat disayangkan bahwa Yue yang tidak datang. Dia lebih menyukai Yanzi, pikir Hao Zonghua karena dia merasa sedikit kecewa. Mereka sering berdebat tentang topik ilmiah. Namun, mereka cenderung setuju satu sama lain dan tidak berdebat dalam hidup. Namun, setelah hidup bersama selama 20 tahun, mereka memiliki pandangan yang berbeda ketika datang ke Xie Yujia dan Zhao Yanzi. Iya nih, kedua keluarga bisa pergi bersama. Sayang sekali Yue yang tidak ada di sini. Cheng Qian berkata sambil melonggarkan celemeknya. Hubungannya dengan Yue yang sangat bagus saat itu. Sementara Hao Zonghua dan Xie Ming berbicara tentang politik, mereka akan membereskan semuanya dan berbicara tentang anak-anak. Itu adalah kenangan lama, dan mengenang masa lalu membuat Cheng Qian merasa nostalgia. Jika Yue yang datang ke New York kali ini, mereka akan dapat memutuskan pernikahan anak-anak mereka sebagai ibu. Rasa kekecewaan mengaburkan pikiran Cheng Qian. Cuaca musim panas adalah yang paling tidak terduga di pantai. Yue yang dipromosikan tahun ini, dan dia bahkan berperingkat lebih tinggi dari aku. Karena itu, dia memiliki lebih banyak tanggung jawab dan tidak dapat meninggalkan posisinya, kata Hao Zonghua dengan nada mengejek diri sendiri. Meskipun Yue yang lebih menyukai Zhao Yanzi,
dia masih sangat menyukai seluruh keluarga Xie Yujia. Dia tampak seperti sedikit marah dengan Hao Zonghua, tapi dia masih bersedia mengunjungi Xie Ming dan Cheng Qian di New York jika dia punya waktu. Oke, jangan pikir aku tidak tahu. Dia lebih kuat dari kamu di luar, tetapi kamu bertanggung jawab di rumah. Apakah ada keputusan yang kamu buat bahwa Yue yang tidak mendukung? Hao Ren dan Xie Yujia saling tersenyum ketika mereka menyaksikan ayah mereka bercanda. Xie Wanjun ingin menciptakan kesempatan bagi Hao Ren dan Xie Yujia untuk bersama. Dia tahu apa yang harus dilakukan dan tidak mengikuti. Orang tua Xie Wanjun harus kembali ke pabrik, jadi mereka juga tidak ikut. Xie Ming mengendarai Chevrolet putih, dan kedua keluarga menyeberangi jembatan Brooklyn dan berkeliaran dengan santai di Manhattan. Xie Ming bertindak sebagai pemandu wisata, dan Xie Yujia dan Hao Ren dapat menikmati New York dengan cara lain dibandingkan dengan kemarin. Ketika Xie Yujia datang ke New York City untuk pertama kalinya, ayahnya segera membawanya berkeliling New York, dan dia merasa seperti tidak ada yang istimewa. Sekarang dia bersama Hao Ren, semuanya tampak baru dan menyenangkan. Suasana hati Xie Ming sedang baik, jadi dia banyak bercerita. Hao Ren kagum dengan pengetahuan ayah Xie Yujia. Jika Xie Ming bukan pengusaha, dia akan menjadi akademisi yang hebat. Xie Yujia berjalan dekat dengan Hao Ren. Mereka bisa melihat bayangan mereka di jendela toko-toko, dan dia menghargai waktu yang dia miliki dengan Hao Ren. Kenangan Little Older Brother ketika mereka kecil untuk Hao Ren sekarang membentuk lingkaran yang sempurna. Tiba-tiba, Xie Yujia melihat bayangan seorang gadis cantik mengenakan rok mini di etalase toko. Paman. Suara renyah terdengar dari belakang Hao Ren. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.